Apakah ketiga pasangan ini merupakan orang-orang terbaik? Rakyat disuguhkan narasi dan janji-janji. Di tangan rakyat, mereka akan terpilih untuk menepati janji. Namun, rakyat tidak menginginkan janji berbalas janji. Tidak bisa dia realisasikan secara utuh. Dia merasa bahwa mempunyai sebuah dosa terhadap masyarakat. Oh, berarti cara menebus dosanya harus menjadi bupati. Untuk bisa menebus dosa itu, untuk bisa menjawab, untuk bisa menyelesaikan PR tugas yang diberikan oleh masyarakat, beliau harus mengambil langkah ini. Dikarenakan apa? Karena beliau merasa bahwa tidak ingin di masa hidupnya ini mempunyai sebuah hutang kepada masyarakat. Berarti dia ingin tuntaskan itu semua. Contoh, seperti dulu ada janji-janji politik antara Marwan dan Ajo. Salah satunya adalah bagaimana bisa memberikan kesejahteraan lebih. Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati telah dilewati. Tinggal menghitung hari untuk ditetapkan pengambilan nomor urut. Ada 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di kontestasi pilkada tahun ini. Mereka adalah Ajo Sarjono, Iman Adi Nugraha, Abu Bakar Siddiq, Sirojudin, Marwan Hamami, Iyos Somantri. Apakah ketiga pasangan ini merupakan orang-orang terbaik? Rakyat disuguhkan narasi dan janji-janji. Di tangan rakyat, mereka akan terpilih untuk menepati janji. Namun, rakyat tidak menginginkan janji berbalas janji. Kita yakini rakyat memiliki perspektif untuk menentukan kriteria calon yang dikehendaki. Memimpin 2 juta lebih penduduk Kabupaten Sukabumi bukan hal mudah. Tantangan geografis terbentang di depan mata. Geopolitiknya sebagai medan pertarungan begitu luas dan terjal. Miliaran anggaran digelontorkan untuk memilih pemimpin di jalan demokrasi. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat hanya berharap kepada para calon agar tidak berpura-pura baik pada saat membutuhkan suara, lalu lupa tak menentu arah. Kalam HMI edisi malam hari ini bertema kenapa harus aman. Saya Jajat MS, Kabid Infokom, dan juga Pak Yuda Sukmagara, Ketua Tim Pemenangan Ajo Iman. Selamat datang Pak Ketua. Waalaikumsalam. Di podcast ini nih, Kalam HMI. Ini di podcast edisi Pilkada ini edisi ketiga. Karena yang pertama kita di KPU, yang kedua sama Bawaslu, dan ini yang ketiga bersama Ketua Pemenangan tim Ajo Iman gitu. Saya sekali lagi ucapkan selamat datang di ini di studio. Kemarin saya mendengar bahwa Akang ini baru ulang tahun ya. Oh ya. Baru kemarin ulang tahun, alhamdulillah. Selamat gitu Pak. Dengan bertambahnya umur, mudah-mudahan barokallahu ilmihim, berkah rezeki, berkah semuanya. Dan jabatan yang hari ini Bapak emban, mudah-mudahan menjadi jalan memang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sehat kan Pak? Alhamdulillah, cuman agak sedikit drop, mungkin agak sedikit kecapean. Alhamdulillah hari ini fresh karena diundang sama HMI, jadi wajib hadir. Kalau nggak hadir takut aku di demo nanti. Karena masih masa pandemi gitu, jadi agak jarang gitu mendemo Pak. Sangat berterima kasih gitu di tengah kesibukannya Pak Ketua ini bisa menyempatkan hadir gitu. Tentulah Bapak Ketua ini banyak pikirannya, memikirkan bagaimana cara memenangkan Ajo Iman gitu, memikirkan tugasnya sebagai Ketua DPR. Nah di tengah kesibukan itu antara memimpin gitu Pak, jadi Ketua DPRD dan juga Ketua Pemenangan Iman, apa ini tidak menghambat kinerja Bapak sebagai Ketua DPRD?
Ya sebetulnya kalau jadi ketua DPRD itu adalah sebuah tugas dari rakyat, pastinya harus dijalankan apapun situasi kondisinya, karena memang kita ini dilantik, kita sudah disumpah untuk mengabdikan diri kita untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Jadi apapun itu sesuai dengan yang diamanatkan, pastinya kita akan menjalankannya dengan serius, dengan komitmen. Nah, perihal mengenai diberikan tugas oleh pasangan calon Pak Ajo dan Pak Iman ini menjadi ketua tim pemenangan, sebetulnya hal ini saya terima sebagai tantangan, karena memang melihat daripada sepak terjang politik saya ini masuk di politik praktis itu di tahun 2015 menjadi ketua Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi. Baru kalau di politik 2015 baru. Kadang-kadang ada juga yang ngomong katanya, waduh anak kemarin sore apalah nih jadi ketua tim katanya nih. Jadi ini saya anggap sebagai tantangan. Saya anggap sebagai tantangan bahwa hal ini juga sebagai ketua tim ini bukan untuk pribadi, tapi untuk kemenangan rakyat Kabupaten Sukabumi. Dengan menangnya Ajo, kemenangan rakyat. Dengan memenangkan Pak Ajo dan Pak Iman, kami sangat yakin bahwa kemenangan Pak Ajo dan Pak Iman adalah kemenangan daripada masyarakat Sukabumi. Dengan itu, ya pastinya tugas atau apa yang diberikan oleh pasangan calon untuk saya pimpin tim pemenangan ini pastinya saya jadikan sebagai tantangan positif supaya dalam rangka bagaimana kita bisa mengetahui apa sih yang diinginkan oleh masyarakat Sukabumi di dalam Pilkada 2020 ini. Jadi jangan sampai Pilkada ini hanya sebagai sesuatu seremonial saja per 5 tahun sekali, hanya sebagai euforia 5 tahun sekali, rarame 5 tahun sekali, tetapi salah memilih, ya kan? Kalau salah memilih kan ruginya 5 tahun. Nah, jadi saya sangat meyakini pasangan Pak Ajo dan Pak Iman ini adalah seorang pasangan yang luar biasa, seorang person yang memang mengabdikan dirinya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi dan ingin membuat Sukabumi ini luar biasa dan agar Sukabumi ini unggul di segala bidang. Unggul di segala bidang itu seperti apa? Ya, unggul di segala bidang ini banyak ya. Yang pertama, Sukabumi ini kan adalah kabupaten penyangga ibu kota setelah Bogor. Tapi kita lihat ini Kabupaten Sukabumi selama ini hanya sebagai kabupaten yang biasa-biasa saja. Kita ini perlu terobosan-terobosan agar Kabupaten Sukabumi ini menjadi kabupaten yang luar biasa, karena program-program nasional ini kan sudah masuk ke Kabupaten Sukabumi. Salah satunya jalan tol, ada lagi double track, ada yang disebut dengan hari ini yang selalu dipublikasikan yaitu geopark. Tetapi pertanyaannya, dengan adanya hal tersebut, apakah rakyat Kabupaten Sukabumi ini siap dengan itu? Kesiapannya itu supaya bisa ikut mewarnai dan ikut bagaimana menjadikan hal-hal ini menjadi economical value untuk kesejahteraan Kabupaten Sukabumi. Jadi kalau misalnya Kabupaten Sukabumi punya hal-hal yang baik ini, jangan sampai rakyat Sukabumi, masyarakat Kabupaten Sukabumi ini hanya jadi penonton saja. Kita melihat bahwa Pak Ajo dan Pak Iman punya pemikiran agar Sukabumi ini unggul, sejahtera, adil dan makmur, masyarakatnya ini betul-betul terlibat di dalam pembangunan. Cara memanage waktunya gitu Pak, menempatkan sebagai ketua DPR atau menempatkan sebagai ketua pemenangan itu bagaimana? Ya pastinya kalau di DPRD ada yang disebut dengan yang namanya waktu kerja. Kita ini kalau di DPRD ini pasti ada namanya, sebelum kita menetapkan jadwal kerja ini ada yang namanya rapat badan musyawarah. Di Banmus ini ditentukan jadwalisasi ketua DPRD, unsur pimpinan, anggota dan lain-lain selama 1 bulan sampai 2 bulan ke depan. Jadi kemarin sudah kita banuskan, jadi kita sudah ada jadwal. Jadi kita pada saat penjadwalan itu kita wajib untuk mengikuti jadwal itu. Tapi di luar itu kita bisa melakukan hal-hal yang memang bisa kita lakukan secara lain di luar kedinasan DPRD. Ya maksudnya yang ditakutkan masyarakat hari ini tuh ya ketika jadwal kerja DPR tapi diselipin kampanye-kampanye itu nggak boleh. Kalau ada hal yang seperti itu sudah melakukan sebuah pelanggaran. Tapi ada sebuah ruang, KPU pun juga selaku penyelenggara, anggaplah sebagai polisi lalu lintasnya pilkada ya, itu sudah memberikan sebuah ruang apabila kampanye ini ada yang disebut dengan cuti. Jadi kita ini bisa mengajukan cuti tanpa biaya negara, tidak boleh pakai fasilitas negara untuk mengikuti kampanye-kampanye yang ditentukan nantinya di tim pemenangan kami. Jadi
Saya rasa hal itu ada koridornya, ada aturan mainnya, jadi bisa dilakukan. Tapi kita berkomitmen, ya saya selaku Ketua DPRD pun juga harus memberikan sebuah langkah yang baik. Jangan sampai Ketua DPRD ini nyontohin yang nggak bagus gitu, nanti anggota kami, sahabat-sahabat saya di DPRD pun juga bisa melakukan hal-hal yang nggak sesuai juga. Jadi saya rasa saya harus sesuai dengan tupoksi. Nanti kan kalau tidak sesuai gitu di demo sama HRD. Iya Pak. Kenapa harus Ajo Iman gitu? Kan di Partai Gerindra sendiri kan banyaklah kader-kader murni gitu. Kenapa harus Ajo? Ya, Partai Gerindra sebetulnya sudah melalui mekanisme penjaringan dan pendaftaran bakal calon pada saat itu baru 10 tahun yang lalu, ya kan. Pak Ajo salah satu yang mendaftar di Partai Gerindra. Kami melihat Pak Ajo mempunyai sebuah kecakapan di bidang pemerintahan. Beliau ini adalah seorang yang pengabdi pada masyarakat, dan juga mempunyai sebuah jiwa yang sangat merakyat, dan kita membutuhkan seorang pemimpin yang cinta terhadap rakyatnya, dekat dengan rakyat, komunikasinya tidak ada sekatan dengan rakyat. Partai Gerindra pastinya mempunyai sebuah visi misi yang sama dengan visi misi Pak Ajo untuk Kabupaten Sukabumi, dan juga alhamdulillah diberikan rekomendasi oleh Pak Prabowo Subianto, dan alhamdulillah Pak Ajo pun sekarang adalah kader daripada Partai Gerindra, dan juga beliau ini sudah menjadi anggota daripada Partai Gerindra. Jadi beliau ini betul-betul ingin bergerak bersama-sama dengan Gerindra, platform ideologi Gerindra ini agar masyarakat Kabupaten Sukabumi sejahtera, adil dan makmur. Jadi ini sangat cukup match, cukup pas sekali. Jadi saya rasa ya Partai Gerindra memberikan rekomendasinya pada Pak Ajo Sarjono, dan Pak Prabowo pun juga memberikan tanda tangan rekomendasinya dari DPP Partai Gerindra kepada Pak Ajo Sarjono, dan sekarang adalah tugas kami untuk bersama-sama memenangkan hati rakyat, memenangkan hati rakyat agar Pak Ajo ini apabila diberikan kesempatan oleh masyarakat dan juga diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin Kabupaten Sukabumi, kami partai ini yang akan mengawalnya untuk kepentingan masyarakat. DPP kan sudah menginstruksikan kepada Pak Ajo gitu nih. Dan semua kader pun harus patsun ya. Harus patsun. Kalau misalkan ada nih kader Gerindra sendiri itu bagaimana kalau tidak mengikuti kalau DPP? Di Partai Gerindra itu ada yang namanya peraturan partai itu harus tunduk dan taat terhadap keputusan partai. Apabila keputusan partai sudah dikeluarkan, apabila ada kader ataupun anggota DPRD yang tidak patsun atau tidak menjalankan instruksi tersebut, berarti tidak menjalankan keputusan tertinggi partai, maka diminta untuk mengundurkan diri atau diberhentikan dari partai dan dicabut kekaderannya dari Partai Gerindra. Walaupun itu sudah menjadi anggota dewan, dicabut. Karena kan jadi anggota dewan juga berangkatnya dari partai. Tidak ada anggota dewan yang berangkat dari independen. Tapi kan ada yang bilang yang memilih saya itu rakyat, bukan rakyat memilih partai. Tapi kan mekanisme secara konstitusi seorang anggota DPRD itu tidak ada yang berangkat secara independen. Kalau berangkatnya secara independen mungkin rakyat yang bisa memberhentikan itu. Tapi karena berangkatnya dari partai dan fraksi-fraksi yang ada di DPRD pun juga bagian daripada partai, jadi saya rasa harus mengikuti apapun keputusan partai. Berarti di pilkada ini kan sangat strategis. Untuk hari ini siapapun yang tidak patsun akan mendapatkan konsekuensinya. Pasti termasuk saya. Kalau saya tidak menjalankan ini, waduh, saya diberhentiin jadi ketua DPRD. Kan kita juga tahu bahwa Pak Ajo ini hari ini adalah wakil bupati Sukabumi. Hal apa yang telah ditorehkan Pak Ajo ketika dia menjadi wakil bupati hari ini gitu? Pak Ajo ini adalah bagian daripada pemerintahan hari ini. Beliau ini adalah wakil bupati, tetapi Pak Ajo ini tidak bisa menjalankan kinerjanya secara utuh. Karena memang Pak Ajo ini pun juga menyampaikan kepada kami bahwa janji-janji politik beliau pada saat 2016 lalu itu tidak bisa direalisasikan secara utuh.
dia merasa bahwa mempunyai sebuah dosa terhadap masyarakat. Oh, berarti cara menebus dosanya harus menjadi bupati. Untuk bisa menebus dosa itu, untuk bisa menjawab, untuk bisa menyelesaikan PR tugas yang diberikan oleh masyarakat, beliau harus mengambil langkah ini. Dikarenakan apa? Karena beliau merasa bahwa tidak ingin di masa hidupnya ini mempunyai sebuah hutang kepada masyarakat. Tuntaskan itu semua. Contoh, seperti dulu ada janji-janji politik antara Marwan dan Ajo. Salah satunya adalah bagaimana bisa memberikan kesejahteraan lebih kepada guru-guru madrasah. Sampai hari ini belum ada jawaban politik itu. Belum terrealisasi. Pak Ajo sangat greget sekali untuk memberikan itu, cuman kelihatannya ada hal-hal yang nggak bisa saya sampaikan di sini. Mungkin yang belum bisa direalisasikan, tetapi dia meyakini bahwa hal itu sangat bisa direalisasikan. Apabila beliau diberikan kesempatan oleh masyarakat menjadi bupati, insya Allah hal itu akan dia realisasikan dan akan dia jawab langsung paling pertama. Berarti Pak Ajo naik ke bupati ini bukan karena hasrat politik? Ya, kalau berbicara hasrat politik, pastinya untuk kepentingan masyarakat. Ya, maksudnya bukan arogansinya pribadi beliau gitu? Bukan. Jadi beliau itu pernah cerita ke saya itu bahwa dia merasa berdosa, bahwa hari ini banyak sekali janji-janji politik beliau itu yang tidak bisa dia jawab secara konkret. Nah, dia meminta kepada kami Partai Gerindra untuk menyamakan persepsinya, untuk menyamakan visi-visinya bahwa ini loh yang saya inginkan untuk Kabupaten Sukabumi. Gayung bersambut dengan Partai Gerindra, alhamdulillah ada sebuah kesamaan persepsi. Jadi kita meyakini bahwa Pak Ajo ini harus dijadikan bupati untuk kita jawab semua yang dimimpikan dan diharapkan oleh Pak Ajo untuk Kabupaten Sukabumi. Ada beberapa hal yang belum terrealisasikan ketika Pak Ajo menjadi wakil bupati. Lalu gagasan apa yang akan ditawarkan Aman untuk Sukabumi ke depan? Ya, pastinya Aman banyak sekali ya. Gagasan-gagasan, salah satunya adalah bagaimana kita menaikkan taraf hidup daripada masyarakat Kabupaten Sukabumi. Terus yang kedua, bagaimana meningkatkan pendidikan, taraf level pendidikan di Kabupaten Sukabumi, dunia buruh, dunia keagamaan pun juga harus kita sokong secara penuh, karena memang kita melihat bahwa dalam dunia keagamaan ini pun juga perlu adanya sebuah keselarasan dengan pemerintahan daerah. Yang ketiga pun juga adalah bagaimana kita ini bisa mengangkat kaum milenial. Kabupaten Sukabumi ini mempunyai sebuah bonus demografi. 40% daripada masyarakat di Kabupaten Sukabumi ini adalah milenial kalau kita itu. Tetapi Kabupaten Sukabumi belum memberikan sebuah fasilitas bagaimana milenial ini mempunyai rumah kreativitas. Pak Jo akan mencoba untuk menciptakan sebuah rumah kreatif yang bisa menjadikan sebuah etalase, yang bisa menjadikan sebuah tempat di mana para anak semacam Sukabumi kreatif. Semacam Sukabumi kreatif kota kan udah punya namanya ya. Kabupaten ini yang notabene masyarakatnya lebih banyak daripada kota Sukabumi ini belum mempunyai konsep itu. Ya, jadi saya pun sebagai mahasiswa desain komunikasi visual sangat miris ketika jarak ke ibu kota sangat dekat gitu, tapi tidak mempunyai wadah untuk berkreatif pemuda gitu. Nah, makanya kita ingin agar kawan-kawan adik-adik kita di milenial ini diberikan sebuah landasan, diberikan sebuah ruang berkreasi. Sekarang aja kita banyak anak-anak muda yang bermain dunia usaha di distro. Banyak juga kawan-kawan yang bergerak di dunia ekonomi kreatif, di dunia seni, di dunia broadcasting, di dunia 4.0. Ada juga YouTubers kan. Sekarang kan ada pendapatan baru yang namanya YouTubers yang luar biasa. Kenapa sih? Kita ingin punya sebuah rumah, sebuah tempat diciptakan oleh pemerintah daerah untuk bagaimana menjadikan etalase para pemuda. Pemuda-pemuda di sana, milenial-milenial itu memberikan semuanya kreativitasnya untuk nantinya digiring supaya nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menciptakan sebuah value, supaya adik-adik kita milenial ini bisa mempunyai independensi di dunia ekonomi. Pada saat itu terjadi, insya Allah Kabupaten Sukabumi ini tidak akan lagi ada yang disebut dengan nyari kerja terus dapat ada pungli tenaga kerja. Setiap orang baru lulus sekolah harus kerja di pabrik. Mau kerja di pabrik kena pungli. Kalau ini mereka punya kreativitas ini, mereka bisa jadi bos-bos semua gitu loh di dalam dunia usahanya masing-masing. Jadi ini yang perlu kita gali.
Kalau sekarang ini ingin merubah mindset milenial ini, tidak hanya berpikir hari ini beres sekolah langsung mikirnya kerja, mikir kerja di pabrik, tapi berpikirnya secara kewirausahaan. Tetapi skillnya belum ditingkatkan gitu. Karena memang anak-anak muda sekarang ini kan cukup luar biasa. Anak-anak muda sekarang ini milenial pemikiran kan luar biasa, jago main 4.0, main digital dia jago. Kenapa sih nggak kita create? Nah ini perlu adanya sebuah rumah, perlu ada sebuah wadah supaya bisa menjadi sebuah tempat menyalurkan kreativitas itu. Kadang-kadang kreativitas anak-anak muda ini kan ada yang nyeleneh juga. Orang-orang Punten, orang-orang yang umurnya lebih tua ini kadang-kadang nggak ngerti gitu. Sih ya produk orangnya ternyata jadi duit. Ternyata jadi duit, bener nggak? Ini yang hal ini yang harus ditangani oleh anak-anak muda sendiri, dan pemerintah daerah sebagai bapaknya, sebagai wadahnya memberikan sebuah alur itu. Jadi Pak Ajo sendiri sangat concern terhadap kawan-kawan milenial, adik-adik milenial, dan juga saya selaku ketua DPRD pun juga sangat berharap kaum milenial ini bisa menjadikan kaum yang terdepan, ya kan, kaum yang memang mempunyai kompetisi yang positif dan jadi orang-orang hebat nantinya gitu. Jadi mau tidak mau ketika kita sedang berkontestasi di panggung politik gitu, tentu kita itu harus punya citra yang baik atau bagus di mata masyarakat. Nah, strategi apa kira-kira untuk menggayat hati masyarakat di aman ini? Ya pastinya satu, kita harus punya, saya buka sedikit aja ya. Karena kalau dibuka semua ternyata udah musuh. Pastinya personal branding kita bikin sedemikian rupa, karena itu menjadi sebuah hal yang utama. Karena masyarakat Kabupaten Sukabumi ini jangan sampai memilih hal yang salah, ya kan. Jadi personal brandingnya, pribadinya calon kita pun juga kita branding sedemikian rupa, tapi sesuai dengan asli daripada figur-figur tersebut. Terus yang kedua, apa-apa saja yang sudah mereka lakukan pastinya kita akan kemas demikian rupa. Terus yang ketiga, pastinya hal apa yang akan kita lakukan apabila kita ini diberikan kesempatan untuk pimpin Kabupaten Sukabumi. Jadi 3 poin itu kita kemas demikian rupa untuk bisa diterima, bisa diterimanya secara mudah oleh masyarakat. Jadi dari seluruh lapisan masyarakat bisa menerimanya itu secara mudah. Jadi nggak ada, misalnya beginilah, ada masyarakat yang nggak mau pusing kan, kadang-kadang ahlier lah, itu naon sih. Nah, kita akan bikin yang simple supaya ini bisa terserap oleh masyarakat dan masyarakat memahami itu. Betul nih, memang ini loh, gitu loh. Jadi 3 poin itu yang akan kita coba. Perihal visi misi pastinya kita mempunyai itu, ya kan. Kalau kita ulas di sini visi misi nanti waktunya nggak cukup. Pak. Jadi poin-poinnya pastinya figur ini adalah sebagai pemimpin untuk Kabupaten Sukabumi, dan pemimpin ini adalah betul-betul pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat, dan kita meyakinkan masyarakat bahwa kita ini betul-betul di jalan yang benar. Jadi bukan di jalan yang asal-asalan, bukan di jalan yang cuman gimmick-gimmick pencitraan, tetapi kita betul-betul seorang pemimpin yang memang bekerja untuk masyarakat. Oke Pak. Jadi Pak Ajo melangkahkan kakinya untuk jadi bupati itu yang pertama karena ingin menebus dosa kepada masyarakat. Ketika program kerjanya belum terrealisasi di tahun ini gitu. Ya, karena tidak diberikan sebuah ruang yang utuh di dalam melaksanakan kinerjanya. Terima kasih Pak udah datang di podcast Kalam HMI. Ya, sekali lagi nih Bapak yang cukup sibuk inilah mau gitu datang ke Sekre HMI gitu, studio Kalam HMI ini cukup luar biasa lah Pak. Terima kasih. Mungkin mau closing statement dulu? Nggak boleh kampanye kan? Iya, sekarang udah dibuka. Udah boleh tapi belum boleh. Ini closing statement saya pastinya gini kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kita hari ini sedang akan mengikuti pesta demokrasi di Kabupaten Sukabumi. Pesta demokrasi ini adalah perhelatan 5 tahun sekali dan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Jangan salah pilih, pilihlah yang terbaik, yang aman untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi,
yang akan membawa Kabupaten Sukabumi unggul dan menjadikan masyarakat Kabupaten Sukabumi sejahtera, adil, dan makmur. Mungkin itu aja. Ya, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini ada manfaatnya untuk masyarakat Sukabumi khususnya. Hudma sofa wada makadar, ambil yang baik, buang yang buruk. Begitupun ketika kita akan memilih pemimpin. Jika pemimpin hari ini adalah pemimpin yang baik, maka ambil. Maka pemimpin hari ini adalah buruk, maka buang saja. Sebagaimana kutipan berikut, hudma sofa wada makadar, ambil yang baik, buang yang buruk. Saya Jajat MS undur diri dan juga Yuda Sukmagara, terima kasih. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.